Konon, ada ilmu bela diri hebat di persilatan. Tai, Ruyikum, siapa menguasainya jadi tak terkalahkan. Orang-orang dunia persilatan sangat mengidamkannya. 40 tahun lalu, Zizai Ruyikum lenyap, ayah hilang tanpa jejak. Sampai sekarang. Ayah, wajahmu sudah jauh lebih baik. Pak, cepat sembuh. Jangan bikin kami khawatir. Juara bela diri sudah datang. kalau bikin mati sebanyak itu, buat apa? Bencana besar akan terjadi. Orang tidak berkepentingan. Silakan pergi. Juara bela diri datang besar-besaran. Ada urusan apa? Datang temui Tuan Nao. Ayahku tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang. Tidak mau? Tidak bisa begitu, ya? Kok kemampuanmu lebih hebat dari aku? Muridmu, Ye Qingho, menyapa guru. Qingho, kamu datang mencariku kali ini. Ada urusan apa? Qingho datang atas perintah Kaisar, memohon guru memimpin pasukan harimau dan berangkat berperang. Lihat kondisiku sekarang. Aku masih bisa memimpin pasukan. Putri Yurong datang. Sangat morma, Tonto Putih. Putri, Tuan Nalan, sekarang perang di utara makin panas. Pasukan kita terus mundur. Ayahku ingin Anda kembali ke medan perang. Tapi kondisi Anda Ini adalah titah dari Yang Mulia. sepertinya kita tidak bisa meminta Tuan Nalan lagi. Tolong jaga diri. Saya pamit. Tunggu dulu, Putri. Putri, tua. Umur senja sulit menerima tugas berat ini. Putra saya, Qingshan, sudah dapat ilmu saya. Walau sekarang ada tantangan, mungkin bisa memikul tanggung jawab ini. Nalan Gongsi, maukah kamu berangkat bertempur menggantikan ayahmu? Putri, ayah lemah. Ibu dan adik perlu jaga. Qingshan, mohon maaf tak bisa menurut. Qingshan, nasib negara ada di tangan kita. Warga bertanggung jawab. Tanpa negara, mana keluarga kecil? Ayah, sehat. Saya tua, semangat bela negara. Kamu masih muda dan gagah. Waktunya kamu masuk tentara. Nalan Qingshan, bersedia berangkat demi negara. Bawalah lambang harimau ke perbatasan. Mulai sekarang pasukan harimau ganti nama jadi pasukan Nalan. Ye Qingho juga akan ikut berangkat bersamamu. Putri, ada satu permintaan dari saya. Silakan bicara saja, Pak. Ya, Putri, kalau nanti anakku Qingshan suatu saat berbuat salah, pasti ada alasannya. Mohon Putri, hukumlah dengan ringan. tenang saja Tuan Nalan. Selama dia setia pada negara, apapun terjadi, aku pastikan lindungi nyawanya. Baik. Silakan, antar tuan muda. Tuan muda Nalan, Tuan muda Nalan. Saat kau pulang menang, aku bersedia menyerahkan diri padamu.
Sebenarnya, udah memutuskan keputusan bulat. Tapi guruku hanya wariskan ke laki-laki. Kau terpaksa harus menyamar jadi laki-laki 20 tahun. Ini ayahmu. Ayah minta maaf padamu. Ayah, Shanner, sukarela. Shanner, melakukannya sukarela. Aku telah menguasai ilmu ini di dunia. Sudah tak ada lagi lawan. Kamu harus melindungi ibumu dan adik perempuanmu. Selain itu, ingat baik-baik, Zairu Yigang terlalu kuat sepanjang hidup. Hanya menggunakannya 3 kali. Kecuali benar-benar terpaksa. Hanya saat benar-benar tidak ada jalan lain. Ayah, Shanner pasti akan menjaga ibu dan adik. Pasti akan menjaga ibu dan adik. Waktu baik. Tiba berangkat. Siapa di sana? Tuan, kalau melewati waktu pemakaman ayah saya, itu dosa besar. Hari ini adalah pemakaman ayah saya. Mohon, izinkan kami lewat. Ibu guru, saya datang khusus untuk mengantar guru. Sekalian meminta kitab ilmu Zizai Ru Yigong. Sebenarnya kamu siapa? Tapi dia itu putra paman gurumu, Gong Sun Lang, licik dan berbahaya. Nenek masih bisa mengenali. Tahu kami orang keluarga Gong Sun. Serahkan kitab itu. Keluarga Gong Sun, pemimpin dunia persilatan. Kenapa pemimpin persilatan menghalangi kami? Tidak ada rahasia. Cepat pindah. Jangan lewatkan waktu ayahku. Hahaha. Katanya yang tidak dikuburkan tepat waktu. Cuma bisa jadi arwah gentayangan. Jurusan Zizai Ru Yigong. Ilmu andalan keluargamu. Mungkin diincar penjahat. Bagaimana kalau aku saja simpan? Setuju? Sudah aku bilang gak ada jurus rahasia. Cepat minggir. Enggak mau. Siap-siap terima akibat. Minggir dari aku. Momo, tolong. Kamu cukup hebat juga. Tuan muda, waktunya sudah tiba. Ayahmu harus dikuburkan dengan tenang. Geser. Jangan halangi aku. Cepat serahkan jurus rahasia. Kalau tidak, aku akan mengubur kalian bersama guru besar. Kau Shenlong, guru besarmu bersembunyi di sini tak ingin bermusuhan dengan ayahmu. Kenapa kamu terus memaksa? Kapan giliran nenek bau kayak kamu ikut campur di sini? Kamu nggak ngerti kalau yang meninggal itu harus dihormati. Dia sudah seperti ini. Apa yang hebatnya? Kamu berani menghina ayahku. Terus kenapa kalau aku hina ayahmu? Kalau jurus rahasia nggak kamu kasih, ya aku hina. Bukan cuma ayahmu tahu. Lihat aku berani atau tidak. Hari ini hari yang baik. Bermain lagu yang meriah. Hari ini hari pemakaman. Masa bisa begitu? Kita main. Aduh, berdosa. Jenazah segera dimakamkan. Serahkan jurus. Tidak,
aku akan buka peti mati ayahmu. Guru, tangkap baik-baik. Aku datang untuk tanding denganmu. Tuan Muda kalah. Tuan, kamu halangi pemakaman, hina keluarga, saya bunuhmu tak cukup puas. Nalan Kingshan, kalau kamu berani menyentuh saya, ketua aliansi pasti tidak akan membiarkanmu. Mengancam saya? Tidak mungkin. Di dunia persilatan, yang lebih kuat dariku kurang dari 5 orang. Kok bisa sehebat ini? Shander, jangan bunuh dia! Tuan, waktunya sudah tiba. Ayahanda harus segera dikuburkan. Minggir! Jangan kamu pernah lagi mendekatiku atau mencoba untuk berbicara padaku. Karena aku benar-benar tidak ingin melihat wajahmu atau mendengar suaramu lagi dalam hidupku. Ibu, tenang saja. Aku akan jaga diri. Shander, nanti di barak kamu harus sembunyikan identitasmu baik-baik. Kalau sampai ketahuan, itu dosa besar pada kerajaan. Kakak, hati-hati di jalan. Yana, Ibu. Tunggu, aku pulang. Kakak! Aku dan ibu akan menunggumu pulang. Tuan, Nalan Kingshan sudah pergi. Bagus sekali. Kitab rahasia ilmu Zizairui pasti ada di tangan mereka. Aku akan tangkap Nalanyan dan interogasi dia. Kali ini dia pasti mengaku. Ada apa? Kabar keluarga Gongsun memanfaatkan kelemahan, menindas lemah. Di mana mukaku sebagai pemimpin aliansi? Aku tak tahu apakah Nalan Tuo sudah ajarkan ilmu Zizai Ruyi pada putranya. Kalau belum diajarkan, mengaku hendak mengambil selir bawa Nalan yang ke sini. Paham? Kita tipu Nalan yang datang, jadi gak ada yang bisa ngomongin kita lagi. Ayah, pintar, benar-benar hebat. Ide bagus. Ayo. Gongsun, kamu mau apa? Ibu! Lepaskan aku! Nenek guru, hari ini aku datang untuk melamar. Jangan takut sama aku dong. Tak tahu malu. Masuk rumah orang. Tahu aturan nggak? Hari ini aku memang datang buat melamar. Ini kabar bahagia, keluarga, erat, pertunjukan besar. Kok apa-apa? Langsung bawa aturan. Yar, menikahlah denganku. Tidak. Ikut aku pulang. Hidup senang. Nggak usah susah-susah lagi. Mimpi aja. Ibu. Ada apa dengan Anda? Ibu, mata Anda. Bawa pergi. Kena.
Nanan, 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 Nan, tolong kau biada, lepaskan anakku. Tenang saja. Aku akan baik-baik menjaga Yonel. Ibu, ibu. Tak ada yang selamatkanmu. Jangan dorong aku. Kalau sudah masuk ke keluarga Gongsun, keluar dari sini nggak semudah itu. Banget, cu. Aku nggak sabar lagi. Cepat bilang di mana rahasianya. Aku nggak tahu. Kukira tubuhmu sekeras mulutmu. Keluar jalan-jalan. Bawa makanan buat kamu. Nah, ingat di mana rahasia itu? Masih belum ingat ya? Kakakku pulang. Kamu pasti nggak akan lolos. Kamu pasti nggak akan lolos. Sama sekali nggak ada kabar. Dia meninggal lama. Tidak. Kakakku nggak mungkin mati. Kakakku nggak mungkin mati. Kak, kapan pulang? Kak, Ibu. Yana, kamu baik-baik saja? Kabar baik, garis depan. Aku akan segera pulang. Kangen kalian. Masih mau kirim surat pagar. Ibu, Yaner, aku akan segera pulang. Jenderal, sekarang musuh sudah kalah telak. Inilah saatnya Anda kembali ke istana untuk menerima penghargaan. Anda benar-benar ingin pensiun dan kembali ke desa. Keputusanku bulat. Mulai sekarang, pasukan Nalan aku serahkan padamu, Jingho. Qinghu pasti tak akan mengecewakan kepercayaan jenderal. Selamat jalan, Jenderal Agung. Selamat jalan, Jenderal Agung. Selamat jalan, Jenderal. Selamat jalan, Jenderal. Selamat jalan, Jenderal. Ibu, Yaner sudah pulang. Ibu, kapan pulang? Shan. Oh, Shena. Shena.
Ibu. Shan. Ibu. Nyonya. Maaf, Ibu. Shaner sudah bikin Ibu menderita selama ini. Pulang bayi, yang penting kamu pulang. Ini Shan? Ini anakku, Shaner. Ya. Mata kamu. Kenapa dengan mata kamu? Mata kamu kenapa? Ibu, siapa yang bikin Ibu begini? Siapa? Di mana? Yana? Kemana? Yana. Ibu, Yana di mana? Gong Senlang. Anjing, ini bencana. Makan yuk. Ya. Itu. Kak, aku kangen banget sama kamu. Mereka berdua, Chun Shweru bikin kamu dan ibu jadi kayak gini. Aku akan buat mereka bayar harganya. Berani-beraninya, kamu? Ayo, pergi. Kita pergi. Memalukan. Pergi sana. Nalan Kingshan. Akhirnya aku bisa ketemu kamu. Nalan Kingshan. Cari kamu. Kamu sebagai jenderal. Kamu tahu kalau Nalanyan adalah istri sah keluarga Gongsun. Kamu malah nekat masuk ke rumah Gongsun dan menculik dia. Tanpa surat cerai dari kami, bawanya pergi. Itu melanggar hukum. Biar kamu lihat hebatnya keluarga Gongsun. Kalau sekarang kamu serahkan jurus Zizai Rui Gong, semuanya akan selesai. Gimana? Tidak akan. Anakmu paksa nikahi adikku. Kamu buat ibu buta. Sakiti adikku. Kalian pantas mati. Cukup bicara. Serang. Cukup hebat, pantas anakku kalah sama kamu. Tapi keluarga Gongsun bukan tempat keluar masuk seenaknya. Keponakan? Baik, aku dengar ilmu Zizai Rui hanya bisa digunakan 3 kali seumur hidup. Aku belum pernah lihat kekuatan Zizai Rui. Biar Shishu melihat sekali. Bagaimana? Ayah, biar aku saja. Dulu aku sudah kalah. Tadinya kali ini, aku pasti nggak akan kalah. Kalau kau ingin mati, aku turuti. Ayah! Kalian semua pecundang, pergi dari sini.
berani melukai anakku. Nyawamu jadi taruhannya. Utang, Ibu dan Yaner. Siapa yang akan bayar? Apa yang dilakukan anakku? Nggak perlu dibayar. Bisa di tanganku. Tahan 3 jurus jarang. Ingin selamat? Serahkan manual rahasia. Tidak ada lagi rahasia. Bahkan aku tidak akan pernah berteman dengan orang sepertimu. Kalau begitu, jangan salahkan paman aku, bawahan yang kejam. Kakak, hati-hati. Apakah Anda benar-benar seorang putri? Sebuah apa? Ada banyak anak dan anak perempuan, tidak mungkin salah. Inferior! Tanpa diduga, keluarga Nalan Anda berbohong kepada semua orang. Laporkan kepada Lord Protector, wanita Nalan Kingshan berpakaian seperti pria dan pergi ke medan perang. Dia menipu sang putri dan raja. Aku ingin dia eksekusi 9 kali. Ya Tuhan. Keponakan yang baik. Keponakan baik. Menipu raja itu hukuman mati loh. Aku harus bawa adikku pergi meskipun mati. Kamu. Ya, aku... Ku beri kamu kesempatan. Lepaskan anakku. Aku mau kamu menulis surat cerai biar Yaner bebas. Kalau tidak, anakku mati. Cukup berani juga. Berani tawar-menawar sama aku. Hai. Punya nyali juga. Mau surat cerai. Harus ikut aturan kami. Kalian nikahin adikku diam dayung waktu dia lemah. Masih berani omong soal aturan? Kalau nggak ada surat cerai yang ditulis anakku sendiri, menurut hukum, bawa dia pergi. Itu lari pernikahan. Langgar hukum keluarga. Keluarga. Nalan pasti masuk penjara. Nalan Yan seumur hidup nggak bisa menikah lagi. Pikir baik-baik. Tian Piha, besok aku akan adakan 3 pertarungan. Kalau menang semua, anakku, ceraikanmu. Nalan Yan bebas. Tapi kalau kamu kalah satu saja, serahkan Zai Zai Rui. Sebelum aku menang di arena besok, kalau kamu berani menyakiti sehelai rambut, Yaner, aku akan hancurkan keluarga Gongsun sampai rata. Yano. Yaner, sabar sehari lagi ya. Besok aku pasti bawa kamu pulang. Jenderal Nalan. Dia yang kalahkan negara Dacang. Jenderal Nalan. Jenderal Nalan. Jenderal Nala. Hati-hati. Ibu, tenang saja. Kang Seungji turun bertarung. Minum teh tantangan ini. Arena. Hidup dan mati. Semua tergantung takdir. Kak, hati-hati mereka curang di atas arena. Yaner, hari ini aku pasti bawa kamu pulang. Setelah minum teh racunku, dewa pun tak bisa selamatkan kamu.
Kenapa belum mulai bertarung? Kamu begitu buru-buru mau mati. Biar aku kabulkan. Ning Chun adalah ketua tinju 12 jalan. Ilmu kakinya luar biasa. Aku tahu ilmu kaki Ning Chun. Hebat. Peraturan pertandingan pertama. Kedua pihak hanya boleh pakai kaki, pakai bagian tubuh lain, langsung kalah. Pertandingan mulai. Mau aku kasih satu kaki buat kamu? Tidak perlu. Oh. Barang gak berguna. Bisa? Bisa? Pertandingan 1. Nalan Kingshan menang. Jenderal Nalan, hebat, hebat. Iya, keren banget. Ayo. Selanjutnya. Ini pendekar pedang Jongro Su. Jurus pedangnya benar-benar luar biasa. Udah tingkat dewa. Kak, hati-hati. Aturan pertandingan kedua. Kedua pihak pilih salah satu dari 18 senjata. Pertandingan mulai. Belajar pedang 7, paham ilmu pedang ke-13. Sejak itu, sudah menantang lebih dari 30 pendekar. Belum pernah kalah. Anak muda, perlu aku kasih kamu beberapa langkah dulu. Senior, tidak perlu sungkan. Silakan keluarkan kemampuan penuh saja. Anak muda seperti kamu. Sudah entah berapa banyak yang pernah aku kalahkan. Sombong dan tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin. Pedangnya kok sehebat itu. Ronde kedua. Nalan Kingshan menang. Nalan Kingshan bahkan cuma pakai tongkat kayu untuk mengalahkan Zhang Jianxia. Jenderal Nalan hebat. Jenderal Nalan berkata, Jenderal Dali. Jenderal Dali ini memang perkasa. Jurus kaki. Jurus tongkat. Dia meneruskan ilmu Nalanku. Ayah, dia bertarung sama Anda tadi malam. Sembunyikan kemampuan aslinya. Bahkan aku pun gak bisa nebak. Selanjutnya, biar aku lawan kamu. Lihat sampai kapan sombong. Aku akan lawan kamu. Lihat, sampai kapan kamu sombong. Ketua aliansi bela diri juga turun tangan. Ketua aliansi turun tangan. Kemarin malam waktu duel sama aku, kamu rupanya sembunyikan kekuatan asli. Aku meremehkanmu. Rubah, tua, strategi perang itu soal tipu muslihat. Kamu nggak paham. Tipu-tipu. Hari ini kamu nggak bakal lolos dari tanganku hidup. Lihat aja. Hayam pihak. Pertarungan ini, bendera jangan jatuh. Bendera siapa jatuh duluan, ya kalah. Kenapa? Udah. Nggak tahan. Takut aku musnahkan keluarga Gongsun. Jenderal Nalan jatuh. Jenderal Nalan muntah darah. 5 racun. Memang hebat. Sesuai namanya. Kak! Malanya. Jahat!
Kamu malah menaruh racun wudusan di teh kakakmu? Aku dengar kalau 3 jam gak ada penawarnya, meski dewa turun sekalipun, juga gak bisa selamatin. Kamu licik dan gak tahu malu. Ada hubungannya apa sama aku? Kamu sendiri yang kasih teh itu ke dia. Kak, kita harus bicara baik-baik. Kak, aku beneran gak tahu tehnya beracun. Maaf ya, Kak. Aku beneran gak tahu tehnya beracun. Yana, jangan menyalahkan diri bahwa kamu hari ini pergi dari kediaman Gongsun. Masih mau pergi hari ini? Jenderal Nalan, bertahanlah! Jenderal Nalan! Kamu nggak apa-apa kan, Syanger? Apa? Semangat, Jenderal Nalan! Semangat, Jenderal Nalan! Di atas arena. Hidup, mati, takdir. Mati, hari ini, jurus Zizai Rui hilang selamanya. Aku akan jadi tak terkalahkan di dunia. Bukan, sudah lama ingin lihat jurus Zizai Rui. Hari ini aku kasih kesempatan lihat langsung. Senior, memberikan jurus Zizai Rui ke putrinya sendiri. Ini jurus Zizai Rui yang sangat terkenal dan kuat. Benar kok, jurus ini memang memiliki daya serang yang luar biasa. Jangan. Ini tempat impianmu yang selalu kamu rindukan. Mau bunuh aku? Bunuh kamu. Mudah buat kamu. Ada hukum yang akan mengadili kamu. Kamu kalah. Ya, aku kalah. Aku bakal mati. Beri ke paman kecilku. 5 menit lagi. Siapa namanya? Malan Kingshat salamu. Tuan, perbatasan menang besar. Nalan Kingshat jasanya besar. Seorang putri, Kaisar, sedang sakit parah. Pangeran Mahkota ditangkap negara musuh. Takhta berganti. Putri adalah penghalang terbesar saya. Saya pasti akan membantu Tuan menyingkirkan pendukung putri. Nalan Kingshan harus mati. Apa salahku? Nalan Kingshan. Harus kupanggil Jenderal Nalan atau Nona Nalan. Nalan Kingshan menyamar sebagai pria.
menipu kaisar dan putri. Kamu melakukan pelanggaran berat, masih tidak mau mengaku. Jenderal Nalanalita, perempuan mengalahkan musuh. Pengawal, tangkap keluarga Nalan Kingshan. Jangan sentuh keluargaku! Kalau tidak mengaku, ku habisi mereka. Dia menyamar laki-laki. Lihat, semua Nalan menipu raja. Itu dosa besar yang bisa musnahkan seluruh keluarga. Aku tanya kamu, hasil duel hari ini terima. Aku mau surat cerai itu biar adikku bebas. Salah, aku tanggung sendiri. Aku lalu adik duel hari ini. Sah. Surat cerai ini buatmu. Adikmu kembali. Bisa. Bebas. Ibu, jangan berhasil. Kak, ha. Kamu sudah bebas. Kak. Oak, urusan sendiri, Nalan Kingshan. Kamu mengaku tipu raja? Mengaku. Tanda tangani surat pengakuan ini. Kalau tidak, Meski dia Gongsun Jia surat cerai menipu raja, aku Nalan Kingshan siap menyerahkan kepala. Satu orang rela mati. Nalan Kingshan, asal kamu mengaku sudah cukup. Kalian sudah rencanakan ini. Keponakan baik, lawan aku. Kamu masih terlalu muda. Hei Nalan Kingshan, hari ini aku akan memenggal kepalamu. Menipu raja? Dosa besar. Nalan Kingshan sudah tanda tangani dan akui bersalah. Mati! Pengawal! Pintu negara. Anak perempuan menyamar jadi laki-laki. Seumur hidup tak menikah. 20 tahun belum berbag. Kejadian di Chuzhou sangat darurat. Tak sempat jelaskan ke putri. Tapi juga berprestasi besar. Keputusan agar Shangar tampil sebagai laki-laki adalah ideku dan ayahnya. Itu bukan salah Shangar. Kau mau hukumkan aku. Istri tua ini. Ibu, aku mohon Tuan Hugogong demi jasa kakak saya di medan perang. Jangan bunuh dia. Aku rela menggantikannya, Mat. Ibu, Mioner, bangun. Aku tanggung. Aku mati. Jangan! Siapa suruh menipu raja dan mengaku berjasa? Kalau kalian mengaku bersalah bersama, lakukan sesuai keinginanmu. Pengawal, hatikan. Bunuh dulu nenek tua dan wanita jahat ini. Tuan Hugogong, Nalan Kingshan, mohon jangan bunuh keluarga. Biar aku saja yang mati. Oh, bahkan Jenderal Agung pun berlutut pada saya. Semuanya tunduk. Kalian, keluarga Nalan, siap-siap menemui Raja Neraka. Pengawal. Hugogong, Jenderal Nalan Bakti Negara. Hugogong.
Jenderal Nalan, jangan bertaruh. Tuan Hugogong, kumohon, jangan pukul Jenderal Nalan. Nalan wanita, bisa berperang, lindungi negara. Pahlawan. Tuan Hugogong, mohon, jangan bunuh Tuan Nalan. Siapapun yang membela pemberontak dianggap sebagai komplotan, semua akan dihukum mati. Ayah, Shannon telah gagal sebagai anak. Aku belum bisa menjaga ibu dan adik. Eksekusi! Jenderal Nalan, semoga selalu tenang. Lepaskan tahanan! Perintah putri, hentikan eksekusi. Ya, siapa? Potong! Berani sekali! Jenderal, tahan terus! Li Qingho, Nalan Qingsan, sudah tanda tangan mengakui menipu raja. Kamu berani selamatkan dia? Aku nggak peduli dosa atau apa. Jenderal utama pasukan Nalan. Bunuhnya. Lewat aku dulu. Cuma juara bela diri. Kamu kira aku takut? Pengawal, tangkap. Siapa berani? Perintah putri ada di sini. Siapa berani? Masa kamu juga berani melawan putri? Cuma dengan sebuah surat perintah saja, bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan orang itu? Bahkan jika putri sendiri datang ke sini, dia pun tidak akan mampu melindungi pria itu dari apa yang akan terjadi. Berani sekali kamu. Putri! Jenderal itu anak yang berbakti. Dia berbakti. Jangan dibunuh. Putri, tolong selamatkan Jenderal Han. Putri, kalau anakku King Shan nanti berbuat salah, pasti ada alasannya. Mohon pada putri, hukuman ringan. Begitu. Salam hormat, putri. Yang tidak berkepentingan, keluar sekarang. Siapa? Gong Sunlong, penawar. Cepat, keluarkan penawarnya. Gong Sunlong, penawarnya cepat. Jangan panggil. Kamu mau bunuh orangku. Putri, Nalan Qingshan mengakui dosa dan cap. Dia cuma seorang penjahat. Tolong, Yang Mulia, bawa ini. Temui Yang Mulia langsung. Saya harus lindungi orang ini hari ini. Putri berani melanggar hukum, merusak barang bukti. Kalau begitu, saya harus hentikan Putri agar tidak makin salah. Gong Sunlong, serahkan antidot. Cepat, keluarkan antidotnya. Antidotnya. Tidak mungkin. Dia harus mati di sini hari ini. Pembela negara. Apakah kau benar-benar ingin melindungi keluarga Gongsun? Putri, apa kau mau melindungi penjahat? Kamu. Surat Kaisar tiba. Berdasarkan titah surga, Kaisar mengumumkan, Putri Yurong berhati mulia, berbakat dan bijaksana. Suka, putra mahkota, kembali istana. Gantikan aku kelola pemerintahan. Pembela negara bantu Putri. Jangan salah, titah ini harus ditaati. Terima. Titah. Apa? Mewakili pemerintahan. Baiklah, Pangeran Putri yang akan mengurusnya. Saya pamit. Kedua orang ini
Mereka salah gunakan jabatan pemimpin persilatan sewenang-wenang dan menindas orang jujur. Mulai sekarang, masukkan ke penjara, dihukum mati. Dah. Gogo, Anda pasti nggak akan cuek sama kami, kan? Anda nggak akan tinggal diam, Tuan Gogo, Tuan. Penawarnya, semua buat kamu. Makan aja nanti, nggak apa-apa. Dengar, maaf, ampunin aku ya. Kakak, aku sama Nantuo itu satu perguruan loh. Iya, itu aku. Minta belas kasihan ke Putri. Ampunin aku ya. Waktu Yanar minta tolong ke kalian, kalian pernah maafin dia? Orang jahat kayak gitu. Masih aja mau racuni Yanar. Saya udah 50 tahun malang melintang di dunia persilatan. Merasa tak terkalahkan. Gak nyangka, ternyata kalah sama seorang wanita. Anda itu pemimpin dunia silat. Anda paling hebat. Pasti punya cara. Aku cuma punya satu anak. Pengawal. Ayah, aku tak mau mati. Gogong, aku muda. Gak mau mati. Gogong. Ayah, tolong. Aku gak mau mati. Ayah, lo gak. Gogong. Tolong selamatkan aku. Lepaskan aku. Putri, ampuni aku. Putri. Sekarang semua pejabat tahu Nalang Kingshan menipu raja. Dia bisa lolos dari hukuman mati. Tapi tetap harus dihukum. Kalau tidak, kehormatan raja dan hukum bisa rusak. Masukkan Nalang Kingshan ke penjara kerajaan. Sidang ulang, nanti kirim Nalang Kingshan ke penjara istana. Akan diadili lagi lain waktu. Tidak. Jangan sentuh kakakku. Tenang saja, sang putri tidak akan menyakiti jenderal. Kakak. Halo. Yang mulia pengawal negara. Kita masih punya banyak waktu. Ayo, pergi. Hei, gimana kamu bisa masuk sini? Hei, kakak saya lagi nanya kamu. Kamu nggak dengar? Apa aku harus kasih tahu kamu? Kamu bakal tahu rasanya nanti. Kamu tahu siapa kakakku? Siapa? Kakakku itu pemimpin aliansi pendekar. Bawahan Gong Sunji. Kau berani? Begitu sombong di depanku. Pura-pura apa sih? Ada mukul. Kakak, ada apa ini? Dia memukul orang, hukum dia. Sudah divonis mati. Masih nggak tobat. Uang, ada yang mau temu kamu? Siapa? Mau temui aku? Jangan banyak bacot. Tuanku. Aduh. Tuanku. Apa ini? Berani borgol dia. Kurang aja. Buka kunci Nona Nalang. Dia melakukan kejahatan. Aduh. Siapa bilang? Siapa berani hukum mati Nona Nana? Nona Nana, Anda baik-baik saja? Kamu tahu siapa sebenarnya Nona Nana? Jenderal Nalan, Anda memakai jirah, memimpin pasukan, menyelamatkan negara saat genting. Anda benar-benar pahlawan bangsa. Berlutut dan minta maaf. Siapa yang mau menemui saya? Samaju belum membebaskan orangnya.
Hakim Kabupaten Yu belum membebaskannya. Pendosa Nalan Kingshan melihat putri. Kejahatan besar Wei Chun sebenarnya memungkinkan Yang Mulia Putri datang ke penjara secara langsung. Anda tidak muncul. Saya khawatir Anda mengalami sesuatu. Yang Mulia, di penjara saya. Siapapun yang berani menyentuh rambut Nona Nana melawan saya, dan saya akan mati. Semuanya keluar. Ya. Syeh. Panggilmu Nalan Kongzi. Ini masih gadis Nalan. Aoyama menyembunyikan identitasnya, meminta putri menghukumnya. Hei, puncak Kastil. Anda memenuhi permintaan saya untuk meraih kemenangan besar dan prestasi hebat. Selain itu, saya berjanji kepada Pak Nalan bahwa saya tidak akan menyalahkan Anda. Hanya sang putri mungkin juga angkat bicara. Tuduhanmu diperkuat oleh Duk Pelindung Negara. Aku sudah coba lindungimu. Masih ada suara keraguan di istana. Aku mengerti. Tapi, sekarang kamu punya kesempatan menebus kesalahan. Berhasil. Bungkam semua. Dosamu tertutup jasamu. Aku juga bisa melindungi keluarga Nalan secara sah. Aku tidak tahu apakah kamu... Putri, bicara. Setengah bulan lalu, Pangeran Mahkota ditangkap saat berperang Dajjal. Kalau bisa selamatkannya, jasamu tak terhitung. Tukang, bukankah mereka sudah dipukul mundur oleh pasukan Nalan? Kok berani datang lagi? Benar. Mereka kembali mengacau di perbatasan negara kita. Pangeran Mahkota di penjara saat memimpin pasukan. Kalau kita terus menyerang, sepertinya mereka sudah siap siaga. Kita mungkin sulit menang jika bertempur. Selain Pangeran Mahkota adalah pewaris tahta. Kalau dia tidak bisa kembali, masalah dalam dan luar. Rakyat tak berdosa. Bisa kena dampak bencana. Kingshan siap berangkat demi menyelamatkan Pangeran Mahkota meski harus mati. Kingshan. Masih ingat? Setengah tahun lalu, ingat kata-kata saya? Nalan, Tuan Nalan. Kembali menang. Saya bersedia menjadi pendampingmu. Kingshan tak seharusnya membohongi putri. Mohon putri hukum saya. Maksud saya, karena kau perempuan, menunggu kembalmu. Kita bersumpah jadi saudara. Di negara Dajjal banyak ahli hebat. Perjalanan ini penuh bahaya. Kamu harus benar-benar hati-hati. Tenang, putri. Kingshan tak mengecewakan. Ibu, aku pulang. Shuangger, Ini aku. Kamu kenapa? Shuangger, kamu sudah menderita. Ibu, aku baik-baik saja. Kak, kita sekeluarga gak boleh pisah lagi. Besok aku ke negara Chang buat selamatkan putra mahkota. Lalu kita sekeluarga gak bakal pisah lagi. Kakak. Bener. Kakak nggak apa-apa kok. Baik. Oh. Shuangger. Shuangger pasti cantik banget pakai baju perempuan. Sayang, ibu gak bisa lihat. Ibu, hati-hati, Yana. Setelah aku pergi, ibuku serahkan padamu ya. Jaga dirimu baik-baik. Nalan Kingshan, kamu mau pergi begitu saja? Menyelamatkan pangeran itu penting. Panglima negara,
Anda mau menghalangi saya? Kamu punya ilmu bela diri tinggi. Kedacang. Kalau kamu berkhianat, bagaimana? Omong kosong. Keluarga Nalan kami sangat setia. Berani-beraninya kamu memfitnah. Wuxian, HM. Kamu sudah menipu raja. Kalau pindah ke negara musuh, bisa jadi malah dapat jabatan. Kami curiga padamu kan? Panglima negara. Sebenarnya ingin apa? Ibumu dan adik perempuanmu tetap di sini. Saat pangeran kembali, mereka akan dibebaskan. Tidak. Putri tahu kamu akan melakukan ini. Apalagi ibu saya nggak bisa melihat. Jangan bawa mereka pergi. Singer. Ibu, jangan gegabah. Menyelamatkan putra mahkota itu penting. Tidak boleh ditunda. Aku dan Yener tidak mau membuatmu sulit. Tapi mereka. Lagi pula, Hu Guogong punya jabatan tinggi dan berkuasa. Meskipun aku dan Yaner jadi sandera, dan ada putri yang melindungi, aku percaya Hu Guogong tidak akan menyulitkan kami. Tentu saja. Kakak, tugas yang Putri berikan, kamu jalani saja dengan tenang. Aku dan ibu tunggu kamu pulang. Yaner, jaga ibu baik-baik. Ibu, jaga diri ya. Xiao Qiwai. Kalau ibu dan adikku sampai terluka sedikit pun, aku tidak akan melepasmu. Aceh, Ja, Bu. Tunggu, aku pulang. Iya. Kalian ngapain? Allah, lepaskan aku. Ibu, apanya? Lepaskan ibu saya. Lepaskan aku. Ibu. Ah, ibu. Tadi kamu bilang gak akan susahkan kami. Oh, aku pernah bilang begitu. Siapa yang bisa jadi saksi? Ha. Ha. Nurut sama aku. Kalau enggak, kalian bakal seperti. Yang mulia, inilah penari dari negeri Nansao. Benar-benar cantik. Putra mahkota dari sebuah negara besar. Tawananku sekarang. Ayahku pasti akan kirim orang untuk balas dendam. Balas dendam. Hayam pihak. Di Nansao. Selain Nalan Kingshan, aku belum pernah anggap yang lain penting. Dengar. Nalan Kingshan sudah pensiun dari militer. Kalian cuma punya lelah, dan tentara yang lemah sekarang. Mana bisa jadi lawanku? Jenderal Nalan itu berani dan hebat. Nanti bunuh kalian. Anak buah kalian. Siapapun datang, aku bunuh. Cepat berlutut. Tanpa Nalan Kingshan, pasukan kalian lemah. Bunuh saja aku. Bunuh kamu. Mana mungkin aku membunuhmu? Lihat, ini penari dari kerajaan Nansao kalian. Bagaimana mereka menari? Ayo, lewat sini. Penguasa Nansao, Nalan Kingshan, sudah tiba di Dacang untuk menyelamatkan pangeran. Penawar. Ada! Kumpulkan 1 juta pasukan ke gerbang kota. Cepat, Tuan! Apa?
surat Nanzhao. Nalan Kingshan telah menyelinap ke gudang saya untuk menyelamatkan pangeran tak berguna ini. Haha. Saya ingin dia datang dan pergi dengan kekuatannya lagi. Itu juga bukan tandingan sejuta pahlawan di gerbang kota saya. Bijaksana. Benar saja, bawahan akan pergi untuk mengumpulkan tentara dan memberinya kura-kura dalam guci. Siapa yang mengirim surat rahasia itu kepada Tuan Okura? Aku punya mata-mata di Nanzhao. Dan ini adalah informasi yang sangat penting yang harus kita waspadai dengan... Lanjutkan! Musik! Lanjutkan! Menari! Ada apa? Mereka itu penjahat berat. Kamu harus jaga mereka baik-baik. Saya mengerti. Pasti akan jaga mereka baik-baik. Ini tugas resmi saya. Jangan teriak! Kalian mau salahkan saja Nalan Kingshan yang menyinggung Hu Guogong. Kalian bisa lolos dari hukuman mati, tapi tetap harus dihukum. Kamu mau ngapain? Makanlah. Kalau sampai kelaparan, itu nggak lucu. Ibu, lebih baik mati daripada makan makanan hina. Ibu. Lapar banget. Anakku, yang sabar ya. Kakakmu, sebentar lagi pulang. Nalan Kingshan, dia nggak akan balik lagi. Kamu bohong. Di negara Chang banyak jagoan. Satu ludahan saja bisa bikin dia tenggelam. Apalagi selain apa? Tahu banyak. Waspadalah hidup pendek. Tuanku, gerbang tutup. Masukkan di gerbang. Baik. Kita tunggu saja. Ikan sudah kena pancing. Nari? Kok rasanya familiar? Iya, kayaknya pernah lihat. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Kamu Nalan Kingshan? Kamu takut sama Nalan Kingshan ya? Ini perempuan. Cantik. Hei, kamu lagi ngapain? Lanjutkan. Lepaskan, pangeran. Kalau tidak, nyawamu kubunuh. Kamu siapa? Bukankah kalian memang sedang menunggu aku? Nalan Kingshan. Pangeran Mahkota. Kau Jenderal Nalan. Ternyata kau perempuan. Kau dikirim oleh Ayahanda Kaisar. Pengawal, cepat. Tadi sangka Jenderal Nalan wanita. Kalau kau berani menyentuh raja, akan kupotong-potong kau. Lepaskan, Pangeran Mahkota. Kalau tidak, kubunuhmu. Nalan Kingshan,
Kau memang hebat, tapi waktumu sudah habis. 100.000 pasukan di gerbang kota siap memanahmu. Kalian tetap takkan bisa lolos. Selama kau di tangan saya tak percaya. Mereka berani macam-macam. Haha, siapa bilang aku yang benar-benar raja asli di negeri ini? Apa maksudmu? Raja, datang tiba. Menghadap Raja, dia cuma penggantiku. Pengganti? Kamu ternyata selalu pakai topeng. Hari ini, kalian harus mati. Banyak orang ingin membunuhku. Jadi aku punya cadangan. Hahaha. Itu cuma deh. Iya. Sudah mau mati, masih keras kepala. Serang! Hari ini aku dengan tegas akan membawa pangeran pergi dari sini. Dan aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani untuk menghalangi langkahku ini. Monster ini kuat. Pasukan kerajaan Nanzhou kami dihancurkan sendirian olehnya. Hahaha, demi menangkapnya, aku kehilangan 100.000 prajurit dan 6 jenderal. Nalan Qingshan, kali ini kamu tidak bisa kabur. Serang, cabik mereka. Jenderal, hati-hati. Ya. Bagaimana? Ya. Hati-hati. Orang ini sangat kuat. Jangan lawan langsung. Kita harus pakai trik. Pertahanan tubuhku sangat kuat. Senjata pun tak mempan. 1.000 pasukan pun tak mampu melawannya. Nalan Qingshan, menyerahlah. Kamu tidak mungkin mengalahkan jagoanku. Tapi, kalau kamu menyerah padaku, aku bisa mengampuni hidupmu. Bermimpi saja. Tidak tahu diri. Makhluk ini kebal senjata. Tak bisa diatasi manusia. Kita cuma bisa pakai jurus LI. Bagaimana? Korbankan 100.000 prajurit. Kutaklukkan Jenderal Dewa. Masih bisa dikalahkan olehmu. Jurus Zi Rui. Jurus Zai Rui. 100 tahun lalu, ada Grandmaster di kerajaan Nanzhou menguasai dunia persilatan dengan Zizai Rui. Ternyata, kamu juga bisa jurus ini. Nalan Qingshan, berani-beraninya kau menyentuh Raja Dachang. Oh, aku tidak keluar kota. Mati masih keras kepala. Jenderal Nalan, 100.000 tentara Dachang di luar kota. Kalau kita mau keluar, kita perlu izin keluar kota darinya. Hari ini ku biarkan kau hidup. Beri kami izin keluar kota. Jangan mimpi. Aku akan bawa kalian mati bersamaku. Baik. Aduh, oke. Ya, oke. Keluar kota. Pangeran, minum air dulu.
Pangeran, tahukah Anda siapa mata-mata yang penguasa negara Dachang sebut saat pesta itu? Akhir-akhir ini aku selalu bertempur di luar. Aku juga tak tahu siapa di istana yang bertindak sekeji itu. Orang Dachang bisa mengejar ke sini kapan saja. Segera hubungi penjaga negara untuk bantu kita. Penjaga negara? Ada apa dengan penjaga negara? Tidak apa-apa. Akan aku urus sekarang. Semoga Pangeran Mahkota tidak salah percaya orang. Tuan, Tuan, ada surat rahasia dari pangeran lewat merpati. Yang mulia sedang bersama Nalan Kingshan di jalan kecil. Lembah Hong Huang memerintahkanmu segera kirim pasukan, jangan sampai salah. Tuan. Saya dengar pangeran sudah diselamatkan dari negara Dachang. Pangeran suratnya minta kirim pasukan bantu. Tuan, lalu kita harus bagaimana? Tak disangka Raja Dachang begitu lemah. Apakah raksasa legendaris tak terluka senjata? Kenapa bahkan Nalan Singsan saja tak bisa dihentikan? Saya dengar ilmu bela diri Nalan Kingshan sangat tinggi. Jurus telapak tata kita! Bukan! Pakai jurus Zizai Rui. Satu pukulan saja, musuh langsung kalah. Raja Dachang demi menyelamatkan diri, menyerahkan izin keluar kota. Jurus Zizai Rui. Benar-benar luar biasa hebat. Tuan, kita harus kirim pasukan. Tentu kirim pasukan, tapi itu kan putra mahkota. Karena putra mahkota, dia harus mati. Yang mulia, bagaimana kabarmu? Lebih baik. Narang, Bomong, Anda mengambil risiko besar menyelamatkan saya dari kesulitan. Aku, Jiang Chengji, pasti akan mengingat kebaikan ini di hati. Yang mulia, tak perlu begini untuk ibu dan saudara perempuan saya. Apa dengan Ling Sun dan Ling Mei? Mereka di tangan Duke Protector. Dia hanya melepaskan mereka jika aku menyelamatkanmu. Sebuah apa? Yang mulia dalam keadaan sehat, ayo cepat berangkat. Apa kabar? Pangeran, hati-hati, asapnya beracun. Jenderal Nalan, bagaimana keadaanmu? Kalian siapa? Coba kita lewat jalur rahasia negara. Kalian tahu kenapa banyak nanya? Mati! Pangeran Nansao. Kalau kalian berani sentuh dia, itu sama aja menyerang dia. General Nalan, kena racun mematikan kami. Pasti mati setengah jam lagi. Kamu enggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Jenderal Nalan. Meski aku mati, bawa kamu ke Nansao. Lepaskan! Panah! Zai Rui, sebarkan! Jenderal An. Yang mulia, aku akan antar kamu pulang ke Nansao dengan selamat. Kingshan, kita jalan bersama. Yang mulia, duluan. Biar aku di belakang. Bunuh pangeran dulu. Siap! Pangeran Mahkota,
Nanti kalau kamu pulang, kamu harus selamatkan Wenyang dan adikku. Nalan Kingshan, kembali! Tunggu! Pangeran! Pangeran sudah kembali! Nalan Kingshan! Yang mulia, silakan duluan. Bertahan, belakang. Nalan Kingshan, kembali hidup-hidup dan temui aku. Kakak, kamu sudah bangun? Apakah An Kingshan sudah kembali? Kakak, kamu tidur selama 3 hari, Jenderal Nalan belum kembali. Negara, Nanzao kita ada mata-mata. Mata? Benar. Aku dengar sendiri di pesta di rumah. Ada mata-mata kirim pesan rahasia ke negara Dachang. Aku dan Jenderal Nalan lewat jalan kecil. Tidak mungkin ada yang tahu. Tapi di tengah jalan, ada pembunuh yang ingin membunuhku. Bagaimana pergerakan terbaru dari Duk Negara? Kakak, kamu curiga padanya? Setelah aku pikir-pikir, selain dia, siapa lagi yang tidak ingin aku kembali mewarisi tahta? Memang, Hugh Guogong selalu mengandalkan jabatannya. Dia sewenang-wenang, tapi kita tidak punya bukti. Suatu hari nanti, aku pasti akan membuat si rubah tua itu menunjukkan pelangnya. Oh, iya. Keluarga Nalan Kingshan ditahan Hu Guogong. Nalan Kingshan bilang ke aku, Hu Guogong menculik keluarganya. Mau aku pulang, keluarganya dibebaskan. Pangeran Mahkota datang! Pangeran Mahkota? Salam hormat, Pangeran Mahkota. Keluarga Nalan Kingshan di mana? Apa? Tanya pangeran. Jangan pura-pura! Kamu tahan keluarganya guru saya. Pembela negara, jangan sesuka hati karena pernah berjasa. Semua yang kamu lakukan bisa lolos. Pangeran, Nalan Kingshan didakwa menipu raja. Saya tahan, keluarganya cegah pengkhianatan. Untung Pangeran Mahkota beruntung kembali dengan selamat. Bawa saya ke keluarganya. Hamba hormat kepada Pangeran Mahkota dan pembela negara. Ibu guru, adik perempuan! Pelindung negara ini ulahmu. Lihat. Aku suruh kamu jaga mereka baik-baik. Ini caramu menjaga? Bukan! Kakek yang suruh aku. Kalian kompak banget! Seperti sedang main sandiwara. Baik, kamu benar-benar luar biasa. Pangeran, ini bukan salahku. Itu semua ulah orang-orang yang gak tahu diri. Lepaskan mereka sekarang. Kalian gimana? Sekarang aman. Ada aku di sini. Gak ada yang berani ganggu. Kamu siapa? Aku, Pangeran Nalan Kingshan sudah 2 kali menyelamatkanku. Aku pasti gak akan mengecewakan kalian. Bagaimana dengan Xiang Er? Kingshan, selamatkan aku. Sekarang dia kehilangan segalanya. Tidak mungkin. Tidak
Mungkin kakakku sangat kuat. Dia tewas di medan perang. Mana mungkin dia tewas di medan perang? Kak, kamu sudah janji sama aku. Kamu janji akan pulang. Kakak, ibu, nyonya. Pak tua, Anda siapa? Nalanda punya putri secantik ini. Benar-benar keberuntungannya. Kenal ayahku? Gadis kecil, menurut silsilah. Aku ini adalah guru besar ayahmu. Ayahku murid Anda? Tapi, ku dengar Anda sudah lama meninggal? Aku belum mati. Ayah bilang, atau siapa? Seumur hidup, aku hanya punya 2 murid. Ayahmu. Namanya Kang Senji Pero. Lupakan brengsek itu. Cuma bikin aku marah bapakmu, Pak. Hormat guru besar. Nalan Kingshan mensalut. Aduh, cepat bangun. Kamu baru sembuh. Mana tega aku biarkan kamu memberi salam sedemikian rupa. Guru besar, gimana aku bisa sampai sini? Saat berkelana ke sini, aku rasakan ada yang pakai teknik. Zai Rui. Begitu aku lihat pria ganggu gadis kecil. Aku langsung mengusir mereka pergi. Lah. Terima kasih guru besar telah menyelamatkan hidupku. Tidak apa-apa. Lihat, ini pertama kita bertemu. Aku nggak punya hadiah buatmu, tapi kamu berbakat. Gimana kalau aku ajarin semua ilmu yang aku punya padamu? Guru besar, bukankah ilmu Anda cuma diajarkan ke lelaki saja? Kamu benar-benar cocok buatku. Peraturan aku buat, demi kamu bisa ubah. Coba. Guru. Baju biru sudah lama hilang. Masih ada urusan di Nanzhao. Jadi aku datang untuk pamit sama Anda. Mau pergi sekarang? Aku nggak rela kamu pergi. Gimana? Kalau begitu, guru bisa ikut pulang sama aku. Aku pikir-pikir dulu. Kamu pulang duluan. Nanti kalau aku udah yakin, aku akan cari kamu. Nalan Kingshan pamit pada guru. Kapan saja guru mau datang, aku siap menyambut. Ibu, kenapa jasad kakak bahkan tidak ditemukan? Anakku malah. Kalian berdua, mulai sekarang, aku akan anggap kalian keluarga. Dendam, Jenderal Nalan. Pasti akan kubalas. Putra mahkota. Rakyat biasa. Tak berani mimpi tinggi. Kami hanya berharap bisa menemukan jasad putri kami. Tenang saja, aku pasti akan menemukannya. Nalan Qing dianugerahi Jenderal Penakluk Utara. Nalan Tuo dianugerahi Marquis Pemberani. Tang He dianugerahi NY. Jiaoling, Nalan, Yan, Marquis Setia. Hadiah 10.000 tael emas. Bersiaplah! Yang mulia putra mahkota, ada masalah. Sri Baginda. Ayah, kenapa? Sri Baginda, mangkat. Apa?
menghadap Kaisar. Bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar meninggal. Nansau sedang dalam krisis dalam dan luar negeri. Negara tak bisa tanpa raja sehari. Aku, Jiang Cheng, mewarisi tekad Kaisar naik tahta. Stabilkan negara. Hayam pihak! Ucapan Kaisar kurang baik untuk persahabatan antar tetangga. Sudah bertemu Kaisar. Kenapa belum berlutut, Yang Mulia? Aku tangkapnya. Negara berperang. Tapi utusan tidak boleh dibunuh. Kaisar hari ini berwibawa. Sampai lupa waktu jadi tahanan di Dachang dulu. Kamu! Pahit, Tawana. Kuingat dalam hati. Kelak Raja Dachang juga harus merasakannya. Hari ini kami membawa pendekar terkuat negara untuk mengucapkan selamat atas naiknya tahta Kaisar. Bagaimana kalau kalian juga kirim jagoan kalian untuk adu skill? Berani! Hari ini adalah hari penobatan Sri Baginda. Kenapa kalian datang untuk bertanding? Kudengar istana Nansau sedang goyah. Dan rajanya baru naik tahta. Sepertinya agak sulit membuat semua orang patuh. Menang hari ini. Tunjukkan kekuatan raja. Tapi kalau kalian kalah, biarkan kami saja urus Nansau. Kalian mau rebut negara dengan adu kekuatan? Kerajaan Chen sudah ada di perbatasan kalian, Nansau. Bawa 500.000 pasukan. Kalau kamu menolak bertarung, satu perintah dariku. Pasukan juga bisa merebut Nansau. Aku cuma mengorbankan sedikit pasukan saja. Waishuo punya 400.000 tentara. Kerajaan Bailing kami. Bailing pimpin 500.000 pasukan. Berbaris di utara. Hari ini mau gak mau kamu tetap harus bertarung. Paduka, kalau Anda tidak setuju untuk bertarung, kayaknya tak ada yang akan patuh pada Anda di istana. Kokondo, kami... Paduka, pertempuran ini memang tak bisa saya hindari. Terima. Putaran pertama ini akan diwakili jagoan nomor 1 dari negara kami. Pasti kamu sudah kenal dengan jagoan ini, kan? Siapa yang mau melawan? Kok nggak ada yang berani maju? Kalian banyak. Tapi nggak ada satupun yang berani. Dasar pengecut. Kalau nggak ada yang berani, serahkan saja negara Nansau ke Dali. Siapa bilang nggak ada? Kamu siapa? Juara bela diri Nansau. Jenderal besar Ye Qingho. Oh, juara bela diri ya? Berarti kamu orang terkuat di Nansau. Akhirnya deras. Jenderal Zhe Yuan. Kamu maju. Baik. Jenderal Zhe Yuan. Kalian selemah itu? Hahaha. Ada lagi? Tidak ada seorang pun dari negara kalian yang berani. Kalian cuma pemabuk pemalas. Negara kalian serahkan saja ke kami. Kok, buru-buru. Jenderal Huben, maju. Mau mati? Patahkan kakinya. Cuma orang liar kecil. Negara besar seperti kita kok nggak ada yang bisa kalahkan dia. Lemah banget. Kalian semua pemabuk pemalas. Masih ada yang berani. Nggak nyangka hari kamu, Jiang Cheng, naik tahta. Jadi juga hari negara kalian hancur, haha.
Kamu kan orang terkuat di Nansao. Kau cuma nonton aja. Biar aku coba lawan kamu. Dia adalah orang terkuat di kerajaan Nanzao. Aku mau kamu bunuh dia. Pli, ini pendekar nomor 1 Nanzao. Cuma segitu aja. Ada yang masih berani maju bertarung? Makan gaji dari raja. Khawatiran raja. Kakak Kaisar butuhkanmu. Kalian mau mundur sekarang. Dengar-dengar kalian punya orang hebat. Namanya Nalan Kingshan. Aku belum pernah lihat dia. Suruh dia keluar. Hugo, pura-pura bisu selama ini. Tidak ada cara. Kalau masih ngomong gitu, lepaskan jabatan Hugogong. Hamba juga nggak punya solusi. Semuanya keluar dari sini. Keluar! Ada yang mau maju lagi nggak? Kalau nggak ada, kamu turun dari situ. Negara, Nansao akan aku pimpin. Tunggu dulu. Tuan utusan, sekarang di Nanzao tidak ada yang bisa bertarung. Sesuai janji antara aku dan Raja Negara Dachang, aku harus jadi Kaisar Nanzao. Sayang, kamu ngomong apa? Jiang Chengji, aku sudah lama sepakat dengan Raja Dachang. Dia bantu aku hancurkan keluarga Jiang Mu. Kaisar Nanzao akan jadi aku. Bagus. Hugogong, kamu benar-benar pantas dihukum sekeluarga. Jiang Chengji, mulai hari ini, kamu bukan lagi kaisar. Apa hakmu menghukum keluarga aku? Aku nggak takut bilang kamu ditangkap negara Dachang. Aku yang bocorin rute pasukanmu. Apa? Aku juga yang kirim pembunuh Nalan Kingshan buat membunuh kamu. Kamu benar-benar pengkhianat. Kamu pantas mati. Jiang Changgi, apa hakmu ngatur aku? Kakak Kaisar. Tuan utusan, sesuai kesepakatan kurai takhta Nanzhou, aku tunduk padamu. Bayar upeti tiap tahun. Negara kita serang. Kau sudah berjanji padaku. Akankah aku menepati janjiku padamu? Kau bohong. Hahaha. Anda manusia awal remaja. Jadilah lebih dewasa. Hei, aku seharusnya tidak bunuh Nalan Kingshan. Jika dia masih hidup, dasar ikan bau dan udang busuk sama sekali bukan tandingannya. Ini salahku. Hanya berdasarkan Anda masih belum memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Nalan Kingshan, pendosa dari wilayah Kingshan Jinsha yang telah melakukan kesalahan berat dan merugikan banyak pihak dengan tindakannya yang tidak terpuji dan bertentangan dengan norma-norma keadilan yang berlaku. Dengan penuh hormat yang mendalam dan rasa penyesalan yang tulus di hati, menyampaikan. Bangun cepat. Kamu gak bersalah kok. Kingshan, kamu gak apa-apa kan? Terima kasih Putri dan Yang Mulia Kingshan. Baik saja. Makin kuat. Hari ini kakak Kaisar naik tahta. Mereka datang dari negara lain cari masalah. Semoga Jenderal Nalan bisa bantu. Gimana kalau aku jadi lawanmu? Kamu itu Nalan Kingshan yang terkenal, tapi kamu perempuan? Lucu banget. Maju. Serang. Hah. Kamu lari sejauh itu. Ngapain? Buruan keluar dan lawan dia. Kamu bikin aku malu nih. Ayo bertarung. Kamu takut sama seorang wanita? Lihat saja nanti. Tunggu aku pulang. Bakal aku urus kamu. Kamu juga tahu kemampuan bos tang kita.
Repeat kekuatan negara Changmu, tapi akhirnya lari ketakutan sama Jenderal Nalan. Sungguh memalukan. Sekarang giliran orangku tampil. Umur 6 tahun aku mulai berlatih bela diri. Umur 12, kalahkan 35 ahli. Umur 20, tak terkalahkan di BUE. Belum pernah kalah, silakan ajari. Kalian semua, maju bersama saja. Sombong sekali. Ahli kita mana kalah dari orang liar itu. Sombong. Jenderal Nalan, 2 orang ini beda dari orang liar. Sebaiknya hati-hati. Duel 1 lawan 1. Jangan curang. Terima kasih atas kebaikan Putri dan Kaisar, tapi kalian langsung maju bersama saja. Kamu terlalu sombong kan? Kalau kamu memang mau mati, jangan salahkan kami. 2 lawan 1. Masih kalah. Dasar lemah. Ilmu bela dirinya sangat hebat dan tidak terkirakan batasnya. Kalau dia tidak menahan diri dan menunjukkan belas kasihan padaku, kami berdua sudah tidak mungkin bertahan hidup sampai sekarang. Jenderal hebat. Nalan Kingshan, kamu pikir kamu bisa melawan jutaan pasukan kami sendirian? Kami menang. Kamu mau ingkar janji? Ingkar? Lalu apa? Perintahku. Pasukan Tang, kami langsung menaklukkan Nanzhao. Kamu tidak bisa dipercaya. Hayam pihak, perang itu penuh tipu daya. Aku akan beri perintah sekarang. Berani, kamu dewa. Beneran dewa? Jangan cuma jutaan pasukan. Tambah 10 kali lipat pun. Sekali aku perintah, mereka tetap mundur. Aku. Perintah Raja Tang. Pasukan mundur ke Tang. Jangan salah. Apa? Maaf, ini momen yang pas buat kerajaan Nanzhao masuk. Kenapa? Ayo. Nah, hadiah ini dari saya buat kamu. Suka. Guru, sebenarnya ada apa ini? Negara Nanzhao, Beiling, Dachang, dan Bayu. 100 tahun lalu sebenarnya satu negara. Namanya Feng. Tapi lama-lama pasti terpecah. Akhirnya jadi 4. Aku adalah Raja Feng He. Guru, lalu kenapa Anda? Aku ingin hidup bebas, santai. Biarkan mereka jadi raja masing-masing. Fokus bela diri. Jadi, begitu. Kamu punya nyali juga. Nanzhao bergantung padamu. Saya akan meneruskan dan selalu ingat. Gadis kecil, kamu kan undang aku ke rumahmu. Aku pamit dulu ya. Guru. Jenderal Nalan, mau minta penghargaan apa? Bilang saja. Hamba tidak minta penghargaan. Hamba, kamu ikut perang menggantikan ayah. Dan sudah beberapa kali berjasa. Menebus kesalahan. Aku ampuni dosamu. Terima kasih, Yang Mulia. Katakan saja apa yang kamu mau. Kingshan terima kasih kebaikan Putri dan Yang Mulia. Kingshan cuma ingin pulang, menemani ibu dan adik, hidup sederhana dan berbakti. Kingshan, nanti di masa depan aku masih bisa memanggilmu lagi kan? Selama negara Nanzhao butuh, Kingshan akan tetap ada. Kingshan. Sampai jumpa.